warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Dan juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Anak-anakku, perkenalkan nama saya Ibu Soraya Agne Novia Fitriani yang biasa dipanggil dengan Bu Aya. Spasi ya, Bu Aya. Nah, Bu Aya sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Taruna Jaya Prawira ini. Untuk pertemuan hari ini akan saya jelaskan tentang teks prosedur. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak Imam Nawawi tentang definisi teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan struktur teks prosedur. Bu Inayah juga sudah menjelaskan tentang kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur. Selanjutnya, hari ini Bu Aya akan menjelaskan tentang mengonstruksi teks prosedur. Terdapat banyak kegiatan di sekitar kita yang harus dilakukan menurut prosedur. Jika kita tidak mengikuti prosedur tersebut, tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai dan kita dikatakan sebagai orang yang tidak mengetahui aturan. Nah, penulisan kalimat yang digunakan dalam teks prosedur hendaknya secara logis, jelas, ringkas, dan sistematis. Logis maksudnya adalah bisa dimengerti oleh akal pikiran, ya, bisa dinalar. Kemudian jelas maksudnya adalah tidak menimbulkan pertanyaan yang lainnya. Ringkas di sini yang dimaksudkan adalah mudah dipahami. Kemudian secara sistematis yaitu secara berurutan atau runtut, tidak terbolak-balik. Kemudian jenis teks prosedur ada dua, yaitu teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang singkat dan biasanya kurang dimengerti oleh pembaca. Sedangkan teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang lengkap, terarah, sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh para pembaca. Di sini Bu Aya akan memberikan contohnya. Nah, ada ini ya, produk. Di sini cuma cara penggunaannya saja. Ya, cara penggunaannya saja. Tidak ada langkah-langkah yang lainnya. Nah, ini termasuk jenis teks prosedur sederhana. Kemudian contoh yang kedua yaitu di sini ada gambarnya, kemudian langkah-langkah cara membuatnya. Ini termasuk teks prosedur kompleks karena disertai dengan gambar, langkah-langkah membuatnya, dan yang lainnya. Sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Sudah bisa dimengerti ya anak-anak bagaimana sih teks prosedur sederhana itu dan bagaimana teks prosedur kompleks. Selanjutnya, langkah-langkah memproduksi teks prosedur. Atau bagaimana sih cara membuat teks prosedur itu? Yang pertama, yaitu menentukan topik yang akan dibuat. Contohnya nih ya, saat ini kita sedang menghadapi yaitu yang namanya COVID-19 ya. Kemudian kalian mengangkat suatu tema nih tentang bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar. Nah, itu bisa dijadikan topiknya. Kemudian mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangannya. Kemudian kalian mencari informasi-informasinya. Yang ketiga, yaitu mengembangkan informasi yang telah didapat dan memahami langkah-langkahnya. Yang keempat, menentukan judul. Tentukan judul yang tepat untuk karangan kalian
agar bisa menarik pembaca. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyusun teks prosedur kompleks secara utuh. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin ditanyakan, silahkan langsung saja kalian tanya pada guru bahasa Indonesianya masing-masing atau wali kelasnya bisa minta nomor saya untuk saya jelaskan lebih lanjut lagi. Selanjutnya, tugas untuk kalian ya, setelah 3 kali pertemuan, hari ini akan ada tugas yaitu silahkan membuat teks prosedur kompleks dengan tema COVID-19. Ada banyak sekali yang harus kalian angkat. Cara mencuci tangan yang benar, cara menjaga kesehatan agar tidak tertular COVID-19, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana hidup sehat. Kalian bisa mengangkat salah satu dari itu semua. Ya, ingat, tugas kalian adalah memproduksi teks prosedur kompleks dengan tema COVID-19. Terima kasih anak-anakku, semoga apa yang saya ajarkan pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa diterima. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.